Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama dan utama tentunya dan pastinya dan wajib untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Bil khusus Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, dan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa di siang harinya dan tarawihan atau qiyamul lail di malam harinya, tentunya dengan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya dan Allah terus memperbaiki ibadah kita dan Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa teriring untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini bahasan hadis Arba'in Nawawiyah kita sampai kepada hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 terkait dengan keutamaan tolong menolong dalam Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain sebagainya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah wa man wata'a fi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Rawahu Muslim bihadzal lafaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa saja atau barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasahallahu anhu kurbatan min kurabid dunya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan orang yang membantu saudaranya tersebut dari kesusahan-kesusahan dunia dan juga kesusahan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang sedang sulit, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi aib saudara muslim karena Allah, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi, dan Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Dan Allah Ta'ala akan membantu seorang hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memudahkan langkah kakinya atau baginya menuju jalan ke surga.
Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dibacakan di dalam majelis tersebut kitab Allah, ayat-ayat Allah dibahas, kemudian mereka saling belajar dan mengajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan bagi mereka as-sakinatu, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi kepada majelis tersebut atau orang-orang yang duduk dalam majelis tersebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan Allah akan meliputi pula pada majelis tersebut para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Allah taala, Rasulullah pernah bersabda, Allah mempunyai malaikat-malaikat yang tugas mereka mencari majelis-majelis ilmu agama. Jika mereka menemukan di dunia ini, mereka saling memanggil antara satu dengan yang lain sehingga mereka berkumpul dalam majelis tersebut, dan mereka ikut dalam majelis tersebut sampai bersaf-saf hingga langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, kembali kepada hadis yang awal, wa dzakarahumullahu fi man indahu, barang siapa yang mengingat Allah secara sendirian, maka Allah pun mengingatnya, Allah pun mengingat hamba tersebut bersama orang-orang yang bersama makhluk-makhluk Allah yang bersamanya itu di hadapan majelis ya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam hadis yang lain itu lebih lengkap, barang siapa yang duduk dalam majelis, salah satu keutamaannya adalah apa? Nama orang tersebut, kan duduk dalam majelis berarti mengingat Allah, maka orang yang atau ahlu majelis yang ikut dalam majelis tersebut akan disebut namanya dan nama kedua orang tuanya di mana? Di hadapan majelisnya para malaikat ini, di majelis ahlu langit, berarti ahlus sama. Itu dalam hadis yang lain. Kemudian waman batu'a bihi amaluhu, barang siapa yang telat amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nasab itu sesungguhnya tidak ada manfaatnya jika tidak diiringi dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini cukup panjang. Karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Sahih Muslimnya beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat azim, hadisun azim, hadis yang sangat agung. Kenapa? Di dalamnya terkumpul beraneka ragam berbagai macam ilmu, dasar-dasar ilmu agama dan juga adab dalam Islam. Itu menurut Al-Imam. Jadi hadis ini sangat agung, sangat besar. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan bahas semua. Kalau kita akan bahas semua tidak cukup waktunya, kita bahas bagian pertamanya. Ini tentang man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan keringanan atau membantu saudaranya saat saudaranya dalam kesusahan, maka Allah membantunya menghilangkan kesusahan di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa memudahkan satu urusan seorang muslim, dalam riwayat yang dimaksud sini adalah barang siapa yang membebaskan, memudahkan orang yang berhutang, dia belum mampu bayar, dikasih tenggang waktu, bahkan diikhlaskan, maka dijamin oleh Allah Ta'ala, Allah memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Dalam riwayat yang lain, dia nanti kelak di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika matahari 1 mil di atas kepala manusia. 1 mil itu menurut pendapat ulama yang terjauh maka 3,5 kilo. Jadi bayangkan kalau matahari dengan begitu kekuatan panasnya yang luar biasa berada di atas manusia 3,5 kilometer. Saat itu manusia berkumpul di padang mahsyar namanya, di mana dikumpulkan seluruh makhluk Allah dari awal sampai akhir, manusia dan jin dalam kondisi sebagaimana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, lautan manusia yang hanya Allah saja yang tahu berapa jumlahnya berubah menjadi lautan keringat. Manusia sebagian tenggelam dalam lautan keringat tersebut sesuai dengan dosa masing-masing. Rasulullah mengatakan ada yang sampai kepada mata kaki, sampai kepada lututnya, sampai ke perutnya, bahkan ada orang yang berenang, ada yang tenggelam sampai ke atas kepalanya.
sesuai dengan dosa masing-masing. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Dan salah seorang di antara manusia dari 8 golongan yang dilindungi oleh Allah, mereka berada di mimbar-mimbar kehormatan di bawah arsy Allah Ta'ala, tidak sedikit pun kena panas cahaya terik matahari saat itu adalah apa? Orang yang membebaskan utang saudaranya. Ini yang dimaksud, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudaranya dalam kesusahan, maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan inilah satu di antara ajaran Islam yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Nah, bedanya kita dengan orang non muslim adalah ketika tolong menolong dalam urusan apapun, yang penting urusan kebaikan dilakukan ikhlas mengharap ridha Allah. Itu bedanya. Kalau mereka menolong saudaranya, kenapa? Sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia. Seperti hari ini teman-teman kita yang di Gaza, Masya Allah, semoga Allah menjaga mereka, Allah kuatkan mereka semuanya. Banyak dunia sekarang ini berpartisipasi, bahkan begitu luar biasanya membantu mereka, memberikan makanan dari atas, dilempar ke bawah ya dengan parasutnya masing-masing. Mereka membantu hanya sekedar sebagai seorang manusia, itu pun luar biasa, mulia di sisi Allah, dan mereka dapat kemuliaan di dunia. Tapi orang Islam bukan hanya sekedar sesama manusia, tetapi dilakukan semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membawa kemuliaan dan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan adab ini atau keutamaan tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Sehingga Sayyidut Tabi'in Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan dalam sebuah kitab Istisna Al-Ma'ruf karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, nanti riwayat lengkap akan dibahas jika ada waktu di belakang insyaallah. Beliau mengatakan, "Amma ta'lam anna masyyaka fi hajatin akhi al-muslim khairun laka min hajati ba'da hujjatin." Jadi kisahnya beliau diminta, ada orang yang sedang ada hajat yang sangat besar. Maka beliau menyuruh orang-orang tersebut untuk datang kepada sahabatnya. Ternyata sahabatnya sedang beriktikaf di masjid. Maka dikatakan, "Waduh, saya tidak bisa, sedang iktikaf, tidak bisa bantu kalian." Maka mereka pulang melapor kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Sampaikan kepada orang tersebut bahwa perjalananmu keluar dari rumah menolong dalam rangka menolong saudaramu untuk menunaikan, menyelesaikan hajat dan keperluannya, itu lebih baik daripada hajimu berkali-kali," kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka apa yang dilakukan setelah itu? Maka orang tersebut langsung keluar dari iktikafnya dan membantu saudaranya. Yang jadi pertanyaan, kok bisa? Iya, alasan yang pertama, karena memang membantu saudaranya itu adalah membawa kemaslahatan al-muta'addi dalam Islam, membawa kemaslahatan dan kebaikan yang menular, yang menyebar bukan hanya untuk diri sendiri. Sedangkan iktikaf untuk diri sendiri, menolong orang lain apalagi terkait dengan hal-hal besar, terkait dengan kehormatan, terkait dengan nyawa apalagi, itu sama dengan menyelamatkan nyawa manusia. Karena itulah maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau terkenal orang yang suka membantu. Beliau seorang ulama tapi juga Allah berikan karunia dunia. Sehingga beliau terkadang tidak berhaji demi memberangkatkan orang-orang yang mau berhaji. Itulah Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi ternyata menolong saudaranya ketika dalam kesusahan itu lebih baik dari berhaji berkali-kali menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Imam Ibnu Shibramah rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, idza talabta min akhika hajatan falam yujad nafsahu fi qada'iha fatawadda wudu'aka lis-salati wa qabbir alaihi arba'a takbirati wa addahu min mauta. Beliau mengatakan, jika engkau diminta tolong oleh saudaramu, kemudian engkau tidak ada keinginan sedikit pun untuk membantu menyelesaikan urusannya, apa kata beliau? Fatawadda, wudulah. Kemudian sebagaimana wudumu untuk sholat, maka bertakbirlah 4 kali.
Ya, bertakbirlah 4 kali dan itu dianggap engkau sebagai orang yang mati. Jadi maksudnya takbir 4 kali itu takbir salat jenazah. Itu kata Imam Ibnu Shibramah rahimahullahu taala. Jadi ternyata luar biasa kedudukannya. Ini adalah sindiran yang sangat luar biasa. Makanya ada orang yang hidup memang dianggap hidup. Kenapa dianggap hidup? Karena hidupnya dia memberikan manfaat bagi orang lain. Dan Rasulullah mengatakan khairun nasi anfahulin nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kalau tidak kita bisa membantu, maka seakan-akan kata beliau kita ini orang yang mati sebenarnya. Adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Apa yang kita miliki seakan-akan enggak bermanfaat, maka kita dianggap mati, kata Al-Imam rahimahullahu taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, li an aqdiya lil muslim hajatan ahabba ilayya man an salliya alfa raka'atin. Aku keluar dari rumahku untuk menyelesaikan urusan seorang muslim lebih aku sukai daripada aku salat 1000 rakaat. Jadi membantu saudara muslim itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku salat 1000 rakaat. Kenapa beliau mengatakan? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, mislul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sali jasadin wahid idza ishtaka minhu adu tada'alu sa'il jasad bis sahri wal huma, rawahu Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seorang muslim itu ya dalam kasih sayang mereka, kebersamaan mereka adalah seperti satu badan. Jika salah satu anggota badannya sakit, maka seluruh anggota badannya pun akan bangun malam alias melekkan. Kenapa? Ikut berpartisipasi merasakan sakit di antara satu dari anggota badan. Dan ini permisalan yang sangat sempurna dari lisan Nabi Muhammad SAW. Atas dasar hadis inilah maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku keluar untuk menyelesaikan membantu urusan saudaraku, maka lebih ku cintai daripada aku sholat berkali-kali, bahkan alfa rakaatin 1000 rakaat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Tabrani dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, hadis yang cukup panjang ya, potongan yang sesuai dengan bahasan adalah wala an amsi ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan keluar dari rumahku, berjalan bersama saudaraku fi hajatin, untuk menunaikan membantu hajat saudaraku, ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku sukai, kata Rasulullah, lebih aku cintai dalam bahasa yang lain daripada beriktikaf di masjid ini, yang dimaksud Masjid Nabawi, 1 bulan. Jadi itu lisan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, keluar dari rumah membantu hajat keperluan saudaranya lebih kusukai, lebih baik bagiku daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Baru ini berapa banyak jemaah sekalian ya persiapan yang harus kita siapkan bisa ke Saudi, apalagi bisa iktikaf sebulan. Masya Allah, bisanya hampir nggak jarang yang travel umroh dan haji yang menyiapkan yang ada program iktikaf 1 bulan. Kecuali yang backpacker, ya mungkin bisa. Kenapa? Karena memang luar biasa biayanya, ya, kemungkinan urusannya, masya Allah luar biasanya. Ternyata subhanallah membantu saudara kita itu jauh lebih baik menurut Al-Imam. Ya. Menurut Al-Imam rahimahullahu taala dalam kondisi yang seperti itu tentunya, dalam kondisi yang temannya sangat memerlukan. Temannya sangat memerlukan. Kalaupun tidak, maka iktikaf di Masjid Nabawi hal yang luar biasa. Karena salat di sana dilipat gandakan menjadi berapa jemaah? Mendapat 1000. Kalau di Mekah, Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000. 1000. Berarti iktikaf 1 hari sama dengan 1000 hari berarti. Kalau sebulan kali saja 1000, masya Allah. Tapi itu semua bisa terkalahkan dengan ketika keluar untuk membantu saudara kita. Semakin besar keperluan hidupnya, semakin bahayanya, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa mendahulukan menolong orang lain itu lebih tinggi dari ibadah? Apa hubungannya? Itu jadi pertanyaan. Alaqatus sa'adati bi qada'i hawajin nas. Jadi hubungan
antara membantu saudara muslim dengan ibadah yang dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan pertama jelas hadis bab man nafasa mu'minan kurbatan min kurabi dunya, barang siapa membantu saudaranya dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan membantu kesusahannya di dunia dan juga di akhirat. Itu sebab yang pertama. Karena memang Rasulullah mengatakan demikian, dan itu menjadi bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan membantu saudaranya selagi orang tersebut atau hamba tersebut membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ternyata adalah metode ilahi. Hari ini berapa banyak kita mendapat kesusahan hidup jemaah sekalian. Ini mentok, situ mentok, ini mentok. Oh, ternyata Allah kasih jalan. Ingin tahu caranya? Bantu saudaramu, maka karena Allah, bukan karena menghadap apapun, harus mengamalkan lillahi ta'ala, dan kita berharap dengan amalan tersebut semoga Allah pun bantu kita. Dan ini ternyata adalah jalan tol menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, wallahi fi auni abdi. Allah membantu saudaranya, pasti membantu saudaranya, membantu hamba maksudnya, selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam teks yang lain lebih jelas lagi, man kana fi hajatin akhi, barang siapa yang menunaikan hajat keperluan saudaranya, fa innallaha fi hajatih, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Itu menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, tidak ada kesusahan yang lebih berat, tidak ada malapetaka, musibah, masalah bagi seorang manusia yang lebih berat yang akan dihadapi, melainkan masalah yang terjadi kelak di akhirat. Di mana Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya keguncangan pada hari kiamat itu perkara yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau akan melihat setiap orang yang sedang menyusui menjatuhkan susuannya, anak yang disusuinya. Wa tada'u kullu dzatin hamlin hamlaha, dan kau akan melihat orang yang sedang mengandung pun menggugurkan kandungannya. Wa taron nasa sukara, engkau akan melihat manusia seakan-akan sedang mabuk berjalan. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan dalam kondisi sedang mabuk. Walakinna adaballahi syadid, karena mereka sedang menghadapi adab Allah yang begitu luar biasa dahsyatnya. Ini adalah musibah saat terjadinya hari kiamat, belum lagi ketika dibangkitkan dari padang mahsyar, bukan lagi yaumul hisab, belum lagi yaumul mizan, belum lagi sirat, titian sirat. Dan ini semuanya akan dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Jika kita membantu saudara kita di dunia, maka balasannya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah musibah yang paling besar yang akan dihadapi oleh manusia melainkan malapetaka dan musibah pada hari kiamat. Dan Allah berikan jalannya. Inilah jalannya wahai manusia. Ingin selamat, ingin dimudahkan urusan kubur, urusan padang mahsyar, urusan mizan, urusan perhitungannya, urusan timbangan, urusan sirat, maka ini lakukan ini, yaitu apa? Membantu orang lain. Kalau ibadah untuk diri kita sendiri, tapi ibadah al-muta'addi, ibadah yang berefek kepada orang lain, maka itu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Al-Albani, ternyata menunaikan hajat orang lain itu, kemudian berusaha untuk selalu melakukan kebaikan untuk orang lain itu menjadi sebab husnul khatimah. Menjadi sebab husnul khatimah, Masya Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sana'iul ma'ruf taqiyyu masari'us su' wal afat wal muhlikat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Pelaku kebaikan, ya, pelaku kebaikan itu akan menghalangi hal yang buruk dan kehancuran,
Dan sesungguhnya orang-orang yang baik di dunia, mereka adalah orang-orang yang baik pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi salah satu amalan jemaah sekalian yang ingin husnul khatimah. Dan setiap kita wajib husnul khatimah. Karena Allah itu perintah agama, perintah Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu walat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam kondisi mati sebagai muslim sejati. Dan muslim sejati itu berarti husnul khatimah, itu perintah agama. Salah satu caranya selain menjalankan syariat Allah, sunnah Rasulullah adalah apa? Banyak membantu saudara kita orang lain yang sedang memerlukan, itu membawa kita, melindungi kita min masari isu, akan melindungi kita daripada kematian yang buruk. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Ada satu kisah jemaah sekalian di Arab Saudi. Ada orang yang kelihatannya itu biasa-biasa saja. Kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata subhanallah ya. Ternyata orang biasa-biasa saja, bahkan orang sangat-sangat dianggap orang awam lah gitu. Tapi subhanallah ketika beliau diajak oleh tetangganya untuk berumrah, tiba-tiba dalam sholatnya di depan Masjidil Haram Mekah tidak bangun-bangun. Ketika dilihat oleh temannya membawa terkejut, kenapa? Ternyata sudah meninggal dunia. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, subhanallah, Allah maha besar, maha suci Allah. Subhanallah, orang ini dimuliakan oleh Allah, meninggal dunia sedang umrah, sedang sujud di depan Ka'bah Syarif, Ka'bah yang mulia. Ini membuat penasaran, disolatkan, semua orang gegap gempita apa melihat kondisi seperti itu. Maka teman tadi telah pulang ke Riyadh kalau tidak salah, maka ditanyakan pada ahli keluarganya. Ternyata subhanallah memang dia orang biasa saja, tetapi setiap bulan dia menyisihkan hasil gajinya untuk memberikan makan orang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Secara diam-diam dia buatkan roti, di sana roti yang besar itu tamis namanya, dia bawakan sendiri ke orang yang memerlukan tersebut. Setiap dia mendapatkan rezeki dari Allah dibagi dua. Ternyata amalan-amalan yang seperti ini yang orang tidak menyangka, orang tidak mengira, ternyata orangnya biasa-biasa, amalan-amalnya secara lahiriah biasa, sangat biasa. Bahkan umroh pun baru kali itu. Tapi ternyata amalan yang seperti itu yang dirahasiakan antara dia dengan Allah yang tahu, menghalangi dia daripada apa? Husnul khatimah, dan menghantarkan orang tersebut kepada husnul khatimah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf wa la khairu fi ma la ya'laf wa la yu'laf wa khairun nasi anfa'u lin-nas. Hadis sahih riwayat Al-Imam Daruqutni dalam Mu'jamnya. Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin itu adalah yang ramah, dan dia diperlakukan dengan ramah pula. La khairu fi man la yu'laf, tidak ada kebaikan sama sekali orang yang tidak punya sifat ramah. Ramah di sini adalah orang yang halus peranginya. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah anfa'ulinas, yang memberikan manfaat bagi manusia. Maka keberadaan kita di dunia ini jemaah sekalian, adanya titipan Allah yang Allah berikan kepada kita, adanya ilmu yang Allah berikan kepada kita, adanya nafas dari kita ini, jika memberikan manfaat bagi manusia, maka kita terkategori sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah. Semakin besar efek kebaikan tersebut, maka semakin baiklah, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat mungkin kisah seekor kucing yang ada istilah gara-gara kucing masuk neraka. Padahal ada seorang wanita yang kelihatan solehah, rajin puasa, ya kan, puasa sunnah, rajin tahajud, rajin sholat sunnah, tapi mengikat atau membiarkan kucing di rumahnya, tetapi enggak dilepas, sehingga dia mencari makanan di luar dan tidak bisa memberikan makan dan mati dalam kondisi seperti itu. Asbab ini dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalika. Jadi berbuat baik kepada makhluk
kepada makhluk kucing karena Allah Subhanahu wa taala menghantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbuat baik kepada manusia orang yang beriman kepada Allah, ya, para pejuang agama, penuntut ilmu agama. Kita teringat juga hadis yang sahih, ada seorang wanita penzina. Namanya penzina berarti kerjaannya zina, artinya untuk hidupnya harus melakukan perbuatan yang sangat buruk tersebut. Dalam suatu perjalanan dia kehausan padang pasir. Setelah dia susah payah ya turun ke sebuah sumur, kalau di daerah padang pasir sumur kan harta yang sangat luar biasa. Ya, masuk ke dalam sumur, ketika dia mau melanjutkan perjalanan tiba-tiba matanya terpana dengan pemandangan ada seekor makhluk Allah, anjing yang menjulurkan lidahnya yang sedang mengendus pasir, menunjukkan dia sangat begitu haus dan kelaparan. Maka hatinya sebagai seorang manusiawi tergelitik. Asobatu kama asobani. Dia telah tertimpa kehausan, kelaparan sebagaimana sebelumnya aku tadi tertimpa. Kalau tidak kutolong, dia mati. Dia lakukan karena Allah. Dia susah payah turun ke turun ke sumur yang tadi dia baru turun, ya. Dia lepas khufnya. Khuf itu semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya, mirip sepatu tapi bisa untuk ngisi air. Dia gigit dijepit di antara dua giginya, turun ke bawah, dipenuhi, digigit lagi naik ke atas, pelan-pelan dikasih minum. Apa hadis kata mengatakan, syakarallahu biha, Allah berterima kasih kepada wanita tersebut. Wa ghafarallahu biha, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rahmat Allah yang luar biasa. Kemudian dalam riwayat yang lain, adkhalahallahu jannata, kemudian dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pertama menunjukkan keutamaan menolong dan membantu makhluk Allah. Bahkan hewan yang dianggap najis mughaladah, kalau kena kita menjilat kita, enggak cukup cuma dengan sabun, harus 7 dalam riwayat 8 kali dibasuh, kemudian 1 kalinya wajib dengan tanah. Itu najis anjing. Mughaladah, tapi dia juga makhluk Allah, dia bertasbih juga. Maka ketika dia dalam kondisi begitu ditolong, maka Allah berterima kasih, mengampuni dosanya dan memasukkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan berarti kemudian juga kita meremehkan amalan ibadah yang lain. Bukan berarti juga kita mengamalkan ibadah yang lain. Syukur-syukur ibadahnya bagus, ibadah wajibnya bagus, sunahnya bagus, dalam menolong orang lain juga sangat luar biasa. Itu sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Di antara catatan ulama, ya, bahasan terakhir, ya, di antara catatan ulama tentang hal ini adalah berkata Al-Imam Hakim bin Hazm, ya, kibar ulama di zamannya. Ma asbahtu wa laysa ala babi sahibul hajatin illa alimtu annahu min masaib. Subhanallah. Beliau mengatakan, jika aku berada di pagi hari, kemudian sehari itu aku tidak melihat seorang pun yang datang ke rumahku untuk minta tolong aku, maka beliau mengatakan, saat itu aku tahu aku hari itu sedang kena musibah. Itu kata Al-Imam Hakim bin Hazm. Jadi kalau aku berada di pagi hari, tidak ada seorang pun datang mengetuk pintu rumahku, Pak, tolong saya, Pak, enggak ada itu, maka aku merasakan itulah musibah hari itu yang aku rasakan. Masya Allah. Kalau kita kan kebalikan, baru pagi hari sudah ada orang mau minta, kita pura-pura tidur, ya kan, kalau belum tutup lagi pintunya. Itu kita lah, saya lah mungkin, ya, atau yang di seberang sana gitu. Nah, ini kita hari ini, kalau ulama dulu, subhanallah, luar biasa. Luar biasa, ya. Itu kata beliau, musibah hari itu jika tidak ada orang yang minta bantu aku saat itu. Itu kata beliau, masya Allah. Dan ternyata berkhidmat bagi manusia itu sifat para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad SAW banyak sekali. Adalah satu kisah tentang dalam Quran yang cukup panjang kisahnya, Nabi Musa ketika beliau membantu 2 wanita yang tidak bisa memberikan minuman kepada kambing-kambingnya, karena semua yang di situ laki-laki semua, penggembala laki-laki, kecuali 2 orang perempuan ini. Ternyata 2 perempuan ini adalah anak Nabi Shu'aib. Dia mau maju nggak bisa, kenapa laki-laki semua. Nah, setelah laki-laki sudah selesai meminumkan kambing-kambingnya, ditutup kembali, dan tutup itu besarnya luar biasa. Jadi semacam sumur danau kecil begitu, ditutup dengan batu yang besar yang tidak bisa diangkat kecuali 10 orang laki-laki yang kuat. Wanita ini bingung, tapi dia kemudian di belakang.
Maka datanglah Musa alaihi salatu wasalam. Dalam ayat tersebut apa yang dilakukan? Maka si wanita tersebut disuruh minggir. Jadi dia terlalu melihat ya, dia hanya ingin membantu. Diangkatlah batu tersebut. Jadi Allah berikan kekuatan kepada Musa alaihi salatu wasalam mengangkat sebuah batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang yang besar. Dikasih minum dan dia menjaga kehormatannya. Dan Nabi Musa menjaga kehormatannya ketika beliau diundang ke rumah, beliau yang jalan di depan bukan di belakang wanita. Itu menjaga kehormatannya, kehormatan diri dan kehormatan si perempuan tersebut. Dan dibilang kalau saya harus ke kanan, lempar dengan batu atau kasih isyarat supaya saya ke kanan. Kemudian apa yang Allah berikan balasan kepadanya ketika Nabi Musa memberikan minum kedua wanita tersebut kambing-kambingnya, saqahallahu at'amahu isyrina sinin, maka Allah memberikan minum dan makan selama 10 tahun di rumah bapaknya. Jadi kemudian Musa saat itu kan disuruh ngurusin kambing-kambingnya selama 10 tahun. Berarti dikasih makan dan minum gratis oleh siapa? Oleh orang tua dari kedua wanita tersebut. Wa affahuma min mazahimah. Dan Nabi Musa menjaga kehormatan keduanya daripada ikut berdesak-desakan ingin meminumkan kambing-kambingnya. Allah menjaga kehormatannya kedua wanita tersebut. Apa yang terjadi? Allah pun menjaga kehormatan Nabi Musa dengan apa? Mengawinkannya dari satu di antara kedua wanita tersebut seumur hidupnya. Dari situlah kemudian lahir anak-anak Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa annahuma hina kanata wahidataini minar rijal wa razaqallahu ba'da wahdatu warabatu asratu ashara. Kemudian ketika Nabi Musa membantu keduanya daripada berikhtilat, bercampur baur dengan kaum laki-laki untuk kambing-kambing mereka, Allah berikan rezeki. Dia kemudian dijadikan sebagai keluarganya sampai seumur hidupnya. Dan inilah satu di antara keutamaan membantu. Ya, Allah berikan kemuliaan di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para sahabat ya. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Kebiasaan Umar itu selalu mendatangi membantu para janda-janda, anak-anak ya yang miskin, yang memerlukan, dibantu mereka. Setiap hari dilakukan oleh mereka. Begitu juga dalam beberapa riwayat Abdullah bin Umar, anaknya juga demikian, mengikuti bapaknya. Itu menjadi kebiasaan baik daripada keluarga tersebut ya. Selalu membantu orang lain ya, selalu mencari orang lain untuk bisa makan bareng, bisa makan bareng. Ini yang dilakukan oleh mereka. Subhanallah. Dan ini menjadikan generasi yang sempurna, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan dengan mereka itulah Islam terpancar, tersebar ke seluruh dunia. Bahkan mereka bukan hanya membantu, bahkan mereka punya sifat itsar. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Hasr ayat 9, mengorbankan kepentingan pribadi demi untuk kepentingan orang lain, itulah itsar. Jadi itsar itu kita punya keperluan dunia, tapi saya sekorban kepentingan dunia untuk orang lain. Itu namanya itsar, dan hanya meminta kepada Allah Taala. Dan ini itsar nggak boleh dalam agama. Itsar boleh untuk dunia. Udah antum aja lah yang ngambil. Tapi kalau urusan agama dia bisa. Contoh, kita berada di soft pertama, ya kan? Berada di soft pertama, datang teman kita, antum di depan silakan. Itu namanya itsar. Urusan agama itu makruh hukumnya. Itu makruh hukumnya. Kalau dalam urusan agama, fastabiqul khairat, fasabiqul maghfiratin, itu ayatnya. Tapi untuk urusan dunia, itsar, itu yang dianjurkan oleh Islam. Dalam bab ini sangat panjang bahasanya ya. Semoga Allah Taala berikan kepada kita taufik dan kemampuan untuk menerima hikmah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting lagi adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemampuan untuk menjalankannya dan untuk menyebarkannya kepada siapapun, terutama kepada keluarga besar kita, sehingga kita menjadi muslim yang sejati, sempurna lahir dan batinnya, membawa keberadaan kita, membawa kebaikan kanan kiri kita bagi umat, bagi bangsa dan bagi negara. Demikian yang bisa disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan taufik dan barokahnya kepada kita semuanya.